Maka kemudian kejadiannya adalah ketika seseorang itu meninggal dunia, sebelumnya kita harus mengerti di dalam hadis riwayat Barra bin Azib, manusia itu ketika telah meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia dia melihat kumpulan para malaikat-malaikat. Kalau dia adalah orang yang mukmin, para malaikat yang datang kepadanya adalah malaikat-malaikat yang berwarna putih, pakaiannya cerah, membawa kain kafan dan membawa minyak wangi dari surga. Hadis yang diriwayatkan Barra bin Azib, idza kana al-mu'min fi inqita'i minad dunya nazala ilaihi malaikatun minal malaikah ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hunutil miski. Sesungguhnya kalau orang iman yang beriman itu akan meninggalkan dunia, maka datang kepadanya para malaikat putih, pakaiannya rombongan, sejauh mata dia memandang. Makanya perhatikan orang-orang ketika akan meninggal dunia, apabila dalam keadaan sakit, tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, tidak melihat ke bawah. Ada nggak kita melihat orang sakit melihat ke bawah? Dia selalu melihat ke atas. Karena pada dasarnya para malaikat itu ada. Fajalasu ingdamuddil basar. Rasulullah SAW berkata, para malaikat yang datang itu, maka kemudian mereka itu datangnya duduk sejauh mata memandang. Kalau kemudian apa yang dilakukan Ustaz? Kalau orang sudah melihat ke atas, ditawari apa-apa sudah tidak pingin, Pak ini ada 1 miliar, dia nggak gores. Pak rukonya gratis, dia nggak melihat. Maka itulah tanda sakaratul maut, ketika dunia itu sudah rasanya itu sudah hambar. Maka kemudian yang kita lakukan apa? Talqin, tenangkan, ditenangkan. Karena apa? Dia melihat peristiwa besar, jangan paksa dia untuk kemudian memahami kita. Nangis-nangis ngomong, Pak tolong dong lihatin saya, lihat saya sebentar Pak. Nggak usah. Kalau sudah semacam itu, sesedih apapun bukan itu yang kita ucapkan. Tapi yang kita ucapkan apa? Talqin, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqin, orang yang akan meninggalkan di antara kalian itu la ilaha illallah. Di sebelah mana Ustaz? Sebelah kanan. Mentalkinnya lembut, tidak usah buru-buru. La ilaha illallah. Berikan waktu jeda supaya dia mencerna kalimat yang kita sampaikan. La ilaha illallah, supaya dia mencerna kembali. Jangan buru-buru. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah, jangan diajak ngomong lagi. Jadi kemudian la ilaha illallah terakhir. Kalau sudah betul-betul terakhir, tidak usah kemudian dia apa-apain lagi, sudah minta sama Allah supaya dicabut dalam keadaan yang baik. In kanal wafatu khairun lahu, kalau kematian itu baik untuknya, wafatkanlah. In kanal hayatu khairun lahu, kalau kematian itu baik untuknya, hidupkanlah dan sehatkanlah. Tidak boleh bagi kita untuk meminta mati. Sampai Bapak, berat apapun ujian dan sakit yang nanti kita derita, jangan pernah sekali-kali minta untuk kemudian kita mati. Matikan saya ya Allah, saya ikhlas. Tidak usah. Itu tidak pernah dialami oleh para sahabat. Dan Rasulullah melarang itu. Fala, janganlah kamu kemudian membayangkan kematian dan meminta kematian. Tapi katakanlah, kalau memang mati lebih baik untukmu, katakan, ya Allah kalau memang mati baik untukku, wafatkan aku. Tapi kalau kemudian engkau melihat bahwasannya hidup itu baik untukku, hidupkanlah, panjangkanlah. Maka ditalqin. Maka ketika seseorang itu telah meninggal dunia, dia naik kain kafannya, ruhnya itu pakai kain kafan. Maka para malaikat tadi yang membawa kain kafan, yang membawa kemudian minyak wangi, membungkus itu dengan kain kafannya. Masya Allah ya. Sampai jasad dan ruh itu ada pakaiannya, diatur ada berpakaian itu. Jangan remehkan berpakaian, itu termasuk di antara perkara yang dikonsep oleh Allah yang Maha Alim. Sampai mati pun dikonsep bagaimana pakaiannya. Ada orang hidup tidak mau diatur cara berpakaian oleh Allah. Dia kemudian dibungkus lagi dengan kafan itu, diberikan minyak wangi dari surga. Ngetok-ngetok pintu langit yang pertama. Fastaftahu lahul bab. Para malaikat-malaikat itu ketika mengantar roh yang pertama, ketika ini adalah orang yang beriman, meminta langit yang pertama dibukakan. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu berlapis-lapis. Makanya yang paling ancak, paling puncak itu dinamakan Sidratul Muntaha. Sidrah itu apa? Bidara. Karena memang yang paling atas ada bidaranya. Meminta langit yang pertama dibukakan. Ketika mereka melihat orang yang beriman pulang kepada Rabbnya, maka para malaikat-malaikat itu kemudian berkata, Maniruh hadal tayyib. Siapa ini pemilik ruh? Disebutkanlah nama yang terbaik yang pernah dia miliki ketika hidup di dunia. Rame langit itu sampai nembus langit yang ke-7, minta dibukakan. Kemudian Allah bersabda, Allah berfirman, fa'iduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi. Disitulah aku kemudian menciptakannya dan disitulah aku akan membangkitkan kembali.
maka dikembalikan oleh para malaikat itu, lalu kemudian bersemayam ke dalam jasadnya. Itulah proses kematian. Kalau sakaratul mautnya lama, Ustadz, sabar, jangan ditinggal. Disitulah ujian betul-betul berat ketika seseorang itu berada di ujung kematiannya. Jangan ditinggal, terus talqin sampai kemudian dia menghadap kepada Allah. Kalau kemudian matanya terbuka setelah dia meninggal dunia, tidak usah ngomong apa-apa, cukup Allahumma firlahu warfa' darajatahu fil ilin. Ya Allah, semoga engkau ampuni, engkau angkat derajatnya, sudah, tutup matanya. Nah, maka di situ kemudian akhirnya dimulailah fase yang sebenarnya kita bahas. Kapan seseorang itu akan berandai-andai? Yaitu adalah yang pertama, diandai-andai oleh kemudian seseorang itu ketika dia meninggal dunia. Kapan? Ketika dia itu naik ke atas kerandanya. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Bukhari, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalahar rijal." Kalau kemudian jenazah itu sudah diangkat, lalu kemudian sudah diletakkan jenazah dan diangkat laki-laki, maka apa yang kemudian diandai-andaikan oleh si mayat? Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Fa in kanat ghairu salihatan faqala ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma sautaha kulla syai'in ilal insan law sami'aha la sa'iqa. Rasulullah SAW kemudian berkata, sesungguhnya si mayit itu pertama kali ketika diletakkan di atas keranda, kalau dia adalah orang yang solih, maka sesungguhnya dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku. Jadi ketika jenazah itu pertama kali naik ke keranda, dia nggak memikirkan keluarganya nangis, sedih, enggak. Dia kemudian sudah membayangkan hal yang sangat menggembirakan, menuju ke liang lahat untuk mendapatkan panen dari setiap perbuatan yang telah dia kerjakan. Makanya kemudian sampai ada keterangan, apakah orang yang solih dan tidak solih sebelum ditegakkan mizan, mereka itu sudah ngerti atau sudah sadar enggak kalau kemudian mereka itu akan menuju kemana? Sudah tahu, sudah bisa ngeraba. Para ulama kemudian salaf menjelaskan, manusia ketika mereka itu sudah meninggal dunia, itu sudah bisa meraba dia itu termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan atau tidak. Maka perhatikan, Rasulullah sampai mengatakan ingkanat salihatan, kalau dia orang yang solih, bergegas dia mengatakan qaddimuni, ayo segerakan, ayo. Kayak anak kecil itu loh, kalau diajak ke teman bermain, ketika dia ngelihat teman bermainnya, kadang-kadang kan tidak sabar. Kita baru atret, parkir, baru kemudian kita menempatkan mobil, anaknya sudah buka kunci mobil, sudah turun, sudah lari ke tempat bermain karena tidak sabar. Itulah perumpamaan, kias, menggambarkan tentang orang-orang yang mereka itu kemudian meninggal dunia ketika pertama kali dia itu kemudian dinaikkan ke atas keranda, maka sesungguhnya dia langsung berkata qaddimuni, qaddimuni. Fa in kanat ghairu salihah, kalau kemudian ternyata dia tidak salih, faqalat, lalu kemudian dia berkata ya wailaha aina yadhhabuna biha. Dia dalam keadaan ketakutan, lalu kemudian dia berkata ini kemana, celaka sekali. Dia ngomong kepada orang-orang yang ngangkat dia, hei ini kemana, celaka sekali kalian ngangkat saya ini, mau kan ajak kemana kalian ini. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan yasma sautaha, didengarkan itu suaranya oleh setiap orang. Lau sami'ahal insan, kalau suara itu mampu didengar oleh manusia, la sa'iqa, manusia itu pasti akan pingsan mendengar suara jeritannya. Jadi Allah itu membatasi pendengaran kita, itu hikmahnya besar. Kalau kita pendengaran kita dibuat tanpa batas, tidak bisa tidur, karena ketika kita tidur dengar penduduk kubur sedang disiksa. Kalau kita pendengarannya kemudian tidak dibatasi, kita tidak bisa tidur ketika kita mendengar ada orang yang jerit-jerit ketika baru meninggal dunia, ketika dia protes, dibawa kemana saya? Makanya para salaf berkata, Allah membatasi penglihatan kita, Allah membatasi pendengaran kita, itu hikmahnya besar. Kalau tidak dibatasi, tidak akan hidup tenang kita untuk melihat ataupun mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita dengarkan. Jadi itulah yang pertama. Jadi menggambarkan bahwasanya kebahagiaan itu langsung dirasakan orang-orang yang pertama kali meninggal dunia. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita, perhatikan, kenali Allah dalam keadaan sempitmu, lapangmu, supaya Allah itu mengenal kamu dalam keadaan lapangmu. Inilah yang menjadi kabar gembira, tempat pertama kali
ketika jenazah itu baru kemudian diwafatkan, dinaikkan di atas keranda, dan dia bergegas, dia ingin mengatakan bergegas. Andai si mayit itu bisa bicara, maka Allah menyampaikan lewat lisan Rasulullah, dialah orang yang berkata dan berteriak, segerakanlah saya untuk sampai ke liang lahat, kalau dia adalah orang yang solih. Kalau kemudian dia bukan orang yang solih, dia akan teriak ketakutan, dia memarahi orang yang memikulnya, karena dia ngerti sesungguhnya segala macam siksa dimulai ketika dia akan dibawa ke liang lahat.